tahu lu gak bodoh anjing. Lu nanya ke bocil, yang namanya bocil dapat gratisan ya pasti seneng lah. Gua nanya ke bocil, kenapa kalian ada di sini? Karena itu jam 8 malam. Kenapa kalian ada di daerah demo? Gua nanyanya kayak gitu, bukan gimana tanggapan kalian tentang MBG goblok. Gua nanya sebagai manusia yang lihat anak kecil di jalanan jam 8 malam. Gua nanya, "Adik-adik kok ada di sini?" "Ya kita di sini mau nonton bang, karena kita nggak pengen MBG dihapus." Lu pikir gue bisa ngontrol itu keluar dari kata-kata mereka? Stupid. Aduh, hidup lagi tenang-tenang aja dikasih. Anonymous ngasih lo 25.000 wakaka, awas buat mereka ada aja alasannya. Nanti kalau lo udah tersinggung mereka bilang, emang nyebut nama. Enggak, udah pasti itu alasan-alasan orang nerd-nerd kayak gini. Ya, yang nggak puas dengan dirinya karena mungkin dirinya nggak ngejar mimpinya. Gue nggak tahu nih standar dia harusnya mimpinya apa. Gue daripada ngejar mimpi itu terlalu nanti dikritik atau di apa, ini dia ngafalin matematika aja gue. Habis itu gue bikin TikTok. Gue suka kucing. Ayo hidup perempuan, gue jago ini. Ayo please sukain gue, please cintain gue. Aduh, nih tapi ntar ini dosa nih gue nih kayak gini. Gue udah baik-baik aja. Tapi kalau udah diginiin masa gue diem anjing. Gue nggak bisa banget. Tapi kayak gini, bruh. I don't even wanna do this. I don't even wanna do this, right? You a nerd, like why you? I don't even wanna talk about you, gang. Don't nobody care about you, gang. Lu pahlawan atau apa? Beda pendapat dikit dikira buzzer, ya. Cause I know mungkin ya harus kita bahas kah this? Lu nggak usah sosok playing victim juga anjing. Lu cowok anjing. Check out my comment on TikTok, bruh. What you mean? Lu umur 20 ngadu ke Twitter tentang komen di TikTok, dikasihanin sama cewek-cewek nih. Cara-cara cowok berpikir kayak gini tuh gue paling benci. On some nerd, there's a definition of a nerd, of a geek. Right? Makanya chat lu jadi cowok ya. Please, bro. Ya, accomplishments doesn't make you as a man. Ya nggak? Itu kan ini semua tentang karakter lo. Lu ngasih cowok nerd, mau semua duitnya, semua ketenarannya, dia tetap bakal nge-nerd. Geek behavior, gang. What you mean you 20, guys? Lihat nih, guys, diserang fans Big Mo, kasihanin aku, semangatin aku, apa sih? Kita aja dari tadi nggak ada yang nyerang, lu yang komen, ya it's fair game, namanya main di Karena benci Farhan performatif nerd ngasih lo 25.000. Ya Nomo, TC type of people that I really had to ignore him mo. Ya nggak, all you do is hate on Twitter. Is just like, ngapain sih nge-nerd kayak gini, bro? Tanggapinnya 5 detik aja biar dapet. Nggak apa-apa. Ya si nerd kayak gini nih dia bakal ngungkit angka. Ngapain nyari beras lewat dia, orang angka gue lebih gede. But no, I swear to God, gang, setahun ini sebutin lu ke tongkrongan lu, ya lu tanya, kenal Farhan nggak? Be honest. Right, setahun ini chat. Aduh, ini mesti ngapain anjing kayak gini tuh. Gue beda pendapat dikit dikira buzzer. Gue kalau buzzer ngapain salary gue masih 25.000, ngapain gue nge-stream? Ngapain gue ngundang KBM ya. Tio udah nggak KBM UGM, kenapa? Katanya nggak setuju MBG. Ya udah, gue mau belajar, gue mau diskusi. Tapi santai aja, Kamis gue adain Dr. Felix ya. Itu kita bakal diskusi tentang MBG semuanya. Gue niat gue soalnya belajar, nggak performatif kayak nggak kayak gue yang lagi populer nih di X pendapatnya A nih. Ayo guys, kita semua A. Siapapun yang B atau C itu berarti buzzer, itu oposisi, itu berarti orang bodoh. What are you doing, gang? Right? Kalau gue niatnya beneran pengen belajar, brother. Ya lu kan pinter, lu tinggal lihat streamnya. Ini mah emang bahkan itu stream nggak ada gue judulin mau ke demo, nggak ada niatan mau ke demo. Itu lagi tahu gejrot, gue lagi jadi tahu gejrot. Komennya pada bilang, "Mo, ini lagi buzzer, Mo. Sekalian aja lagi ngedemo, Mo. Sekalian Mo ke demo, Mo, buat stream, Mo. Ini buat viewers gue doang." Ya tanpa gue announce, gue kesana cuma modal tahu gejrot sama kopi. Tiba-tiba ada anak kecil buzzer. Ada mahasiswa IPB gue adain juga tuh. Ya kan gue nggak bisa ngontrol dong mereka ngomong apa. Ya nggak bisa gue undang. Hari itu juga langsung gue follow up waktu klipnya viral. Oke, KBM ada nggak nih? Ya gue dari chat ke beberapa KBM pada nggak mau. Kajian belum selesai lah atau apalah. Ya nggak, gue nggak minta juga. Gue nggak mesti juga mereka kesini. Ntar kan kayak gini kan argumen dia, ya siapa lu mata najwa? Emang gue bukan siapa-siapa. Tapi lu nggak bisa bilang gue buzzer karena gue udah ngeundang 2 sisi. 1 KBM, abis itu gue liatin penerima MBG. Ya nggak. Abis itu gue
Ini maksudnya dia ngapain kok Farhan cerdas? Lu performatif banget anjing. Gue udah tahu nih orang tuh dari zaman COVID. Gue kayak apa sih ini orang too good to be true, chat. Lagi-lagi kalau ada orang too good to be true, pasti nih orang too good to be true, bruh. You a larper, you a performative maxer, bruh. That's you, gang, right? Gue nggak tahu nih selama lu umur hidup 24 tahun, menurut gue lu nggak pernah ngambil keputusan yang dimana itu kurang populer anjing. Karena lu selalu keputusan lu bukan apa yang lu mau, bukan suara isi hati lu, tapi apa yang norma-norma sosial nerima anjing. Dan itu apalagi kalau bukan definisi domba. Itu domba kayak gitu. Ditawarin apel atau jeruk, bukan maunya apel atau jeruk. Teman-teman, apa yang populer dulu? Survei dulu, lihat dulu. Jeruk. Pahlawan, jeruk keren. Apel apaan sih? Buzzer oposisi. What are you doing? Ya gue gak minta lu berpendapat sama gue. Gue aja belum menyimpulkan pendapat gue. Gue dari kemarin cuma ngedokumentasin. Gue masih belajar karena gue bodoh, gak sepintar Farhan atau gue gak tahu loh. Domba man or something, right? Because I don't know. Because I feel like a guy, you should stand on something. You don't be standing on shit. You stand on whatever is popular, gang. That's you. You don't even know who you is. Who you are is whatever is popular, whatever is trending, whatever is yang diterima. That's who you are. Pokoknya gue cuma minta chat viewers gue jangan jadi kayak gitu dia lah, udahlah. Gak usah lah ya. Gue tadi mandi ya. Karena gue hari ini gue selama gak pengen chill stream daripada gue namain dosa doang. Gue tadi mandi terus gue menyimpulkan anjing. Kenapa SJW gak suka sama gue? Kenapa nerd pasti yang gak suka sama gue nih mirip anjing. Orang-orang nerd, orang-orang yang kayak gini-gini, aduh. Tapi gue udah nemuin polanya ya. Orang-orang ini adalah pecundang yang gak berani ngejar mimpi mereka. Ini potensi mereka tahu sekian nih. Oh mereka gak berani ngejar karena takut dikritik orang tua, karena gak berani nge-DO mungkin. Kayak gue, gak mesti semua orang DO ya. Atau mereka tambah kesel, anjing. Dia mulainya dari bokapnya di penjara, dimiskinin lagi. Abis itu dia udah melenting lagi. Karena gue adalah gambaran dari lu kalau lu berani ngejar mimpi lu, anjing. Dan lu gak berani, ya daripada lu kayak ngakuin, oke dah. Ya harusnya gue waktu itu ngejar mimpi gue. Dan lu gak mau hidup dengan rasa penyesalan itu. Jadi lu benci aja nih si Big Mo. That's why you hate me. Dan itu faktanya anjing. Itu garis bawah dari ini semua. Gua adalah gambaran dari potensi lu yang gak tercapai. Bedanya gue berani ngejar potensi gue berani salah, gue berani belajar dari kesalahan, gue berani kalah, gue berani berpendapat yang mungkin belum tentu populer. Gue berani, intinya gue berani, lu gak berani. Maka lu benci sama gue. Ya udah, mau gimana? Gue gak bisa bikin lu berani. Gue gak bisa bikin lu ngejar mimpi lu. Farhan performatif nerd ngasih lo 25.000. Come on, bro. I just know he ain't got no pussies to All the type of nerds chat dari dulu yang gue temuin di hidup gue udah pasti gak suka sama gue anjing. Ya karena gue lebih berani. Dan gue adalah gambaran dari ketidakberanian mereka. Setiap gue gerak, cara gue ngomong, cara gue gak berani ngambil keputusan. Mungkin salah, gue gak bilang gue pinter, tapi gue berani. Dan mereka benci sama gue dari kecil tuh, gue udah dibenci sama nerd-nerd kayak gini. Ya it's always the nerd guys. Karena gue gambaran dari anjing. Dia gak pengen jadi gue, tapi dia seenggaknya gak berani kayak gue. Dia pengen berani, gue tahu banget nih ya. Makanya gue ngomong ke nerd ya. Kalau lu cowok dan mungkin lu nerd ya, please mulai dari simple nge-gym dulu, nge-gym atau ngelakuin olahraga konsisten, intinya konsisten dulu. Ya belajar disiplin. Mulai berani berpikir sendiri, bukan berpikir apa yang populer lu lakuin, apa yang diterima lu lakuin. Enggak, lu pikir kenapa A? Emang kenapa A? Kenapa semua orang ngedukung A? Alasannya A apaan patennya? Ya lu aja nerd PU, but I'm a brave nerd. I chase after what I want. Chat, saya ketua nerd gang. Ya enggak? Lihat Dapirit sebelum ketemu gue, bokur anjing. Ini bokur nih Dapirit anjing. Udah kayak domba doang. Apa ya? Mau harus ngapain? Mau makan McD atau ini apa tuh? McD apa mau? McD itu apa sih? Perusahaan apaan? Itu apaan mau? Ayam gimana mau? Cara makan keren gimana mau? Mau cara makan kerennya gimana? Mau post Instagram biar keren gimana ya mau? Apa sih? Nerd shit bro. Don't be no nerds anjing. You acting like, oh my god bro, I don't give a fuck anjing. Lu udah mulai, lu gua diem doang. I never mention your name. You a little boy. You a little boy to me, right? I don't give a fuck if you're smart at math, boy.
You know you a nerd still. All that money, all that accomplishments, all that achievement. You know, lu tidur malam-malam bisa. Ya, gue nerd. Oke, dan gak apa-apa kalau lo nerima itu. Tapi gue yakin waktu lo kecil lo ngemimpiin diri lo kayak suatu cowok yang lebih hebat, suatu cowok yang lebih keren, lebih aura gini-gini. Ya, you think all the money, penilai coaching lo, ya abis itu komen-komen di TikTok, Kak Farhan hebat, Kak Farhan pintar. Gue pikir itu bikin lo tetap tahu sama diri lo sendiri. You a nerd. And you a geek. That's it. You ain't no man. I don't even see you as a man. Word. I don't see you as a man. You a nerd. That's it, gang. Alright? Stay in your lane, bro. You don't want to do this. Behavior ngasih lo 25.000 mo. Gua mau kirimin baju dari brand gua. Based on behavior. Bagus gak bajunya? Gua mesti review jujur nih. Kalau nggak dibayar. Kalau dibayar baru gue buzzerin. Nah, itu that's a joke, ya, yeah. Nerd. Itu namanya cowok itu bisa ngejokes, ya. Yeah. Kan, bener kan, buzzer kan? Ya, yeah, that's a joke, oke? Okay? I did not get paid. Gue bisa demi Allah, ya. Yeah. Gue demi Allah gue nggak dibayar, chat. Oke. Okay? Dan ini masih 2000 segini juga. Belum nggak mungkin mereka ngerekrut buzzer gitu dari segini. Goreng lagi kan ada Issei Nugroho, anjing. Look, gang, your content is this since COVID, bruh. You've been doing this shit since COVID, gang, right? I'm in this shit 1 year in, 2 year in. Whatever, what I have now, y'all can... 53.509. Anjing. Yang bilang buzzer kayaknya otaknya jarang dipakai. Bruh, coba kita lihat reposan ini orang apa nih, pasti performatif. Kenapa semua nerd mirip sih, anjing? Why all nerds mirip, bruh? Oh my god, gue benci banget. Gue paling gak bisa chat, anjing. Gue paling gak bisa nih liat kayak gini nih. Kenapa semuanya mirip sih? Eddie, so we're gonna wear this today? We're gonna wear that? Ini definisi, ini dia kalau dalam suatu hubungan, ini dia nih. Ayo sayang ya, bagus kok dressnya. Ayo sayang, aku pakai dress juga aja yuk sayang, biar matching sayang. Biar menurut kamu pasti aku cowok romantis banget. Cowok baik banget. Aku rela nih pakai dress juga sayang. Yuk kita matching pakai dress aja yuk sayang. Buat kamu tahu seberapa cinta dan baik aku sebagai laki-laki. Apa sih? Ini apaan? Dia ngapain? Maksud gue ngerti gak sih? Di sini tuh bukan masalah apa yang dia lakuin, tapi kayak pemikiran dasar, rantai logikanya buat dia menyimpulkan apa yang dia lakuin tuh kebaca banget, chat. Ya nggak? Dibilang nggak semuanya ini tentang buku, chat. Nggak semua di hidup ini tentang buku, ya. Banyak guru-guru di pelajaran, lu bisa belajar dari kekalahan, lu bisa belajar dari kemaluan, lu bisa belajar dari kemiskinan, dari patah hati. Ya lu nggak pengen jadi nerd yang semua tentang angka, semua tentang buku. Ya kita manusia, chat. Kita nih bukan chat GPT, anjing. Ya normal buat kita ngerasain rasa kalah, habis itu kita bounce back, habis itu kita kadang-kadang nggak pede, kadang-kadang anxious. Aduh gimana nih nanti kalau nggak sukses atau apa, habis itu kita nyoba lagi, habis itu kita belajar, habis itu kita nyoba lagi. Itu semua normal, anjing. Nggak semuanya lu suka bayam, gue mesti suka bayam juga. Farhan baru. Anonymous ngasih lo 25.000, we call it performative moren. Di sini banyak BGT tiba-tiba nerd and bring so much see while listen to Clairo. Masalahnya lagi-lagi ya buat nerd-nerd ya. Emang kenapa kalau gue mau pakai dress juga sama kayak cewek gue? Emang kenapa kalau gue mau pakai matcha juga? Masalahnya bukan hal apa yang lo lakuin. Masalahnya kenapa lo ngelakuin hal itu? Itu bukan karena lo beneran suka. Subconsciously nih dalam lo ngambil keputusan. Oke, apa yang populer, apa yang bakal disukai, apa yang bakal bikin gue kelihatan baik. Baru lu nyampe kesimpulan itu. Makanya we call you LARPer, performative guys, nerd.
On some nerd shit bro, domba anjing. Gue aja gak ngeliat orang-orang kayak gini kayak, gue ngeliatnya kayak domba, mindset domba, semuanya domba, selalu teridentifikasi anjing. Gue udah ngeliat, aduh, udah redup sekarang jadi buzzer pemerintah. Kalau lu dapatnya berapa Mok? Dituduh gue dapat ginian, anak koruptor ngundang Jule di stream mendadak buzzer MBG. Enggak, yang anak koruptor ini isunya. Terus kenapa anjing bokap gue koruptor? Gue pertama nggak tahu bokap gue ngelakuin itu waktu dia lagi itu. Kedua, bokap gue masuk penjara, udah dimiskinkan. Ketiga, gue kaya lagi bangka. Oh my god, iya sih, lo bakal benci gue sih. Masa anak koruptor udah dimiskinin bisa balik kaya lebih cepet dibanding elu yang bokapnya nggak di penjara? Ya pantes benci gue sih. Iya sih, gue mungkin jadi jazz auditor juga benci. Gue bikin tweet, sekali nge-tweet berapa kali nggak naik-naik nih. Ngasih lo 345.678 himu. Hai. Gue juga benci. Lu udah nge-tweet berapa kali lu menunggu bayaran dari Elon Musk nih. Ini Jazz Auditor langsung dibayar sama Elon Musk. Berharap aja Elon Musk bayar 1 miliar dari hasil nge-tweet sebulan. Ya gak, iya lah lu benci gua. Ya mau gimana? Namanya gue berani kerja, gue berani mengorbanin apa hal yang gak lu berani korbanin. Gue berani ngambil resiko, gue berani ngambil dibenci, gue berani gagal, gue berani nyoba lagi. Ya yang lu lihat nih trofi-trofi gue, lu lihat ini semua. Ya lu nggak ngelihat dong waktu gue mesti mikirin konsep, mesti gue tampil duduk ke depan sini, mikirin jokes. Nih streaming udah nggak tahu berapa menit, tetap nggak tahu topiknya kemana, arahnya kemana. Lu gak mesti main sutradara, lu gak mesti ngegaji staff, lu gak mesti motivasiin staff lu. Ya iyalah, lu benci gua. Bilang aja gua anak koruptor. Ini semua hasil korupsi guys. Duit ini nih, semuanya nih, penthouse semuanya. Nih HP semuanya hasil korupsi. Saweria gua sebenarnya nyawer diri gua ada bot. Gua nyewa sistem bot, orang-orang di India gua sewa buat nyawer gua. Jadi gua cuci duit nih. Buat tiap gua cuci duit semuanya. Nih mikrofon hasil korup nih gua nih, korupsiin. Ya yeah. Mau gitu, kayak lu percaya kayak gitu. Gue tepok-tepok pantat cepet 10 juta gue botak, 5 juta 2 juta gope gue botak. Ya ngatain nasi goreng. Dulu gue pergi biar makan, biar pada nyawer. Kalau nyawer bayarin makan gak seneng. Ya gue perlu nyawer, gue perlu makan. Belakangnya tukang nasi goreng bawa speaker, sawernya minimal 1000, dicengkeringin 1020 kali dengan ngata-ngatain nasi gorengnya daging tikus nih. Nasi goreng busuknya gimana? Mau bapaknya tampolin, mau itu dia bapaknya teroris. Mungkin gue ngelakuin itu kalau ini semua hasil duit korupsi. Mungkin gue ngelakuin itu kalau gue masih kaya. Goblok. Gobloknya goblok. Emang beda, makanya dilahirin itu beda deh. Lu nggak dikasih ambisi segede gue. Lu nggak dikasih kinerja. Lu nggak dikasih otak autis kayak seautis ini. Emang beda, Chat. Emang beda. Gue semakin kesini semakin menyimpulkan emang dilahirin orang ada porsinya masing-masing dan gak apa-apa. Anjing, kadang-kadang gue iri kok sama Bang Ardan. Ambisi dia gak segede itu, 200 ribu per hari cukup. Ya, dia gak gelisah tidurnya kalau belum jadi streamer nomor 1. Dia gak gelisah kalau belum naik private jet gitu. Hidupnya santai-santai aja, kadang gue iri. Tapi gimana ini jalan hidup gue? Gue dilahirin buat dengan ambisi segede itu, ya udah. Gue terima aja, gue manfaatin aja. Iya gak? Kan dibilang pintunya bakal gue cari terus. Ya mau gue nanti belum viral gara-gara MBG, mau gue nanti viral gara-gara boxing, mau gue nanti viral tiba-tiba gara-gara bunda, tiba-tiba gara-gara pacar, whatever it takes anjing. Ya, gue bukan orang terpintar, gue bukan orang terlucu, gue bukan orang terganteng, ya jauh. Dan ya udah, mungkin banyak yang bilang gue orang tertinggi, streamer tertinggi 185, ya udah itu aja gue terima. Tapi gue gak bakal kalah karena gue orang autis. Isai Nugroho, gue tuh autis. Gue rela ngorbanin apapun demi ini. Dan gue tahu nih sementara doang, dunia ini sementara doang. Dan gue bakal gak dengerin lo. Dan menurut gue ngasih lo 25.000 apa anda cuma nanya pendapat dari dua sisi yang gak bisa lo kontrol malah dibilang bazar. Makanya gue orang autis, gue tahu duniawi. Dan lo bakal bilang ke gue, ya elah nih semua apa sih mau gunanya jadi streamer nomor 1 itu semua angka. Dan Ali Imron ngasih lo 25.000. Lo bukan reduy, cuma enggak komitmen aja.
Kemarin janji stream Sengjul, JG lu Ongdo anjing gak ada kabar terus tiap harinya janji stream jam 8 malam selalu telat. TP sering BGT Ongdonya sih mau ini mau itu. Dari kemarin gue kemarin hari Senin gue bilang kan emang harus saya hari Minggu libur, gue PC stream. Senin pagi gue stream MBG, Senin malam gue libur, Selasa ini gue stream lagi. Kenapa telat? Ya daripada gue ngasih L stream, gue sengaja siapin mental gue dulu, gue baca-baca komen hate gue dulu. Ya, gue mesti ngelakuin ritual-ritual gue nih biar bisa tampil depan lu pada. Ya udah, tapi yang penting I show up today. Tadi gue mau ngomong apa ya? Gue jadi Isay, iya Isay. Gue orang autis Isay. Ya lu bisa bilang ke gue, mau percaya sama gue, mau lu gak bakal happy waktu udah dapetin ini semua. Mau ini cuma sementara. Yang gue di otak gue adalah lu aja belum nyampe sana. Lu aja ngomong sama gue lu aja belum di atas gunung. Mungkin Bang Windah atau Bang Dean yang ngomong kayak gitu mungkin gue dengerin. Ya dan itu pun tetap kayak, ya tapi Bang Dean udah punya G-Wagon sih Jan, makanya dia bisa ngomong gitu. Coba lu punya G-Wagon, baru dia lu bisa di titik itu. Gitu. Emang otak gue nih autis, emang gue orang gila. Gue udah, ya udah. Dan lu mau Farhan pertama, Farhan kedua, nerd ketiga, nerd keempat. Streamer lain gak ada yang lucu, cuma doang makanya gue nonton. Gak usah di-oin lah anjing. Udahlah anjing. MBG lu harus lihat MBG yang di desa pedalaman. Gue udah nanya ya, buat yang bilang juga itu kenapa MBG-nya yang itu. Gue udah nanya semua MBG, mereka belum siap, belum bersedia, dan itu kan SPPG mereka, chat. Gak bisa gue tiba-tiba datang, gue masih koordinasi dulu ya. Dapetnya di Bandung, gue udah nanya di Jakarta, di Cibinong, di Bekasi. Oke. Gue udah menyimpulkan ketika lo kalah, itu kekalahan lo. Dan ketika lo menang, itu kemenangan kita. Jadi gak usah peduli apa kata orang anjing. Karena waktu gue kalah, kan pasti gue yang doang yang rasain. Maksudnya gue doang yang stres, gue doang yang sedih. Tapi ketika menang kok kemenangan kita. Nah, it's my win. I don't give a fuck, man. Cause when I lose, this is what I gotta go through. Like, when I lose. Nih coba ya. Nih gue balesnya kayak gini guys. Oi PA, gue ngeliatin dua sisi doang. KBM PUBG MBG juga gue ajak stream. Gue sih niatnya mau belajar. Lo kan pinter, lo bisa lihat di stream itu. Gue cuma ngeliatin dua sisi. Atau mau ngepalawan dan siapapun yang berbeda pendapat sama dengan buzzer. Bodoh lu. Ini apa nih? Anda mungkin memang pinter tapi bodoh dalam menyaring informasi. Modal dari klip doang langsung framing buzzer. Ini negara demokrasi. Kalau ada orang berpendapat Anda bilang buzzer, di mana letak demokrasinya? Stupid. Farhan anjing. Farhan nerd. Geek. Nerd. You a nerd, little boy. I don't even see you as a man. I don't even respect you as a man. You a nerd with a domba mindset. That's who you is. Lu tahu ini dan lu bakal tersinggung nonton ini karena lu tahu ini benar. Dan iya lu lebih pintar, dan iya lu bisa matematika, dan iya lu menang lomba, dan iya lu keren. Tapi at the end of the day, you are a nerd with a domba mindset. Facts. 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 Dosa nih gue nih. Ntar kalau gue mati gue hapus YouTube channel gue. Dosa jariah gue kayak banyak 7.200 video. Isinya ngata-ngatain orang. Tapi bisa gak hidup baik aja, gak perlu memandang rendah orang lain. Kasar banget jelasin kepada lu sendiri, gak tahu orang dijahatin segimana sama orang lainnya. Kalau belum, lah memandang rendah orang lain, ini jahat banget bikin orang-orang ikutan bodoh. Dia kan memandang gue bodoh berarti. Dia gak memandang orang. You come at me, I'ma come at you. It's fair game. Dunia sosial media tuh kayak gitu. Kalau lu ngebolehin kata-kata di komen nyakitin perasaan lu, nggak usah main sosial media. Ya nggak usah berlindung di balik kata aku diserang. Lau cowok, brother. Be a fucking man. Don't be no geek. Don't be no nerd. Ya, jangan tiba-tiba sosok victim lu. Ya lu bilang gue bodoh, I'ma come at you endlessly. Endlessly. Ini bukan di stream ini doang nih. Besok, di stream besok gue bakal ngungkit. Kalau ada yang nerd dikit gue bakal nih ngefarhan nih guys. Nih orang ngefarhan nih. Terus. Bodo amat gue kayak anak kecil. Bodo amat gue petty. Bodo amat ini semua fair game. Karena kalau posisinya dibalik lo bakal ngelakuin hal yang sama. Gue gak peduli ya. Terus besok. Dan clipper gue juga terus. Yes. Terus.
Komen-komentar TikTok gue nggak bisa ngontrol apa yang bakal ada di komen lu, gue nggak bisa ngontrol. Terus I don't care, I'm me, this what I do, right? Gue tahu faktanya gue bukan buzzer. Ya udah, lu udah bilang gue buzzer, salah. Lu udah bilang gue bodoh, goblok. Lu tambah goblok. Dah. Kalau lu nggak pernah di fase itu, gue tau lu gak bodoh anjing. Lu nanya ke bocil, yang namanya bocil dapat gratisan ya pasti seneng lah. Gue nanya ke bocil, kenapa kalian ada di sini? Karena itu jam 8 malam. Kenapa kalian ada di daerah demo? Gue nanyanya kayak gitu, bukan gimana tanggapan kalian tentang MBG, goblok. Gue nanya sebagai manusia yang lihat anak kecil di jalanan jam 8 malam. Gue nanya, adik-adik kok ada di sini? Ya kita di sini mau nonton bang, karena kita nggak pengen MBG dihapus. Lu pikir gue bisa ngontrol? Itu keluar dari kata-kata mereka, stupid. Emang mereka ngerti yang dalam lain. Terus apa yang lu coba hadirkan di sini? Semua juga tahu kalau lu relakan demi ramai anjing, gak usah pakai embel niatnya mau belajar lah. Two things can be true at once kok. Gue emang niatnya pengen ramai dan gue emang niatnya pengen belajar. Makanya storyline-nya dapet, makanya this shit works. Makanya lo nonton gue, makanya lo ada komen gue 33 menit yang lalu pakai akun fake lu itu, yang anonymous itu, yang lu nggak bakal posting muka lu itu, karena lu nggak bakal mau mereka tahu identitas lu siapa itu, karena lu nggak bangga itu diri lu, ya nggak? Lawan mau orang X sekarang kebanyakan jadi buzzer, mereka teriak buzzer, dukung MBG sama dengan tolol, dukung Wowo sama wow. Isinya 24/7 per politik nih guys. Gue udah nemuin quotes bagus banget nih. Ini gue kan dulu kayak jungle deh, orang yang selalu ngebahas politik. Ternyata sainsnya adalah orang yang selalu ngebahas politik dan selalu biasa yang kontra gitu, yang kontra tentang politik apa-apa. Itu karena mereka nggak bangga sama hidupnya. Ini beneran sainsnya ada. Abis ini gue liatin. Jadi cara mereka dapetin rasa bahwa dia tetap manusia hebat, dia tetap ada kontribusi buat masyarakat adalah mereka mengetik di Twitter. Iya, gue juga awalnya mikir nggak mungkin lah anjing ada orang. Iya, ada manusia-manusia yang dapat validasi bahwa oke, aku udah ngelakuin, aku udah manusia hebat, aku udah berkontribusi untuk masyarakat, dan kalau ditanya apa yang aku udah lakukan, aku sudah mengetik keyboard Twitter. Ini bener nih ya, nih gue liatin faktanya buat kalian ngomong. Dibilang, gue sampai bilang ini abang gue yang pertama, gue bilang nih kayaknya lu nih ya. Chris Williamson Politics. Nih ya, beneran, sumpah. The person obsessing over politics is a good indicator that personal relationships are a mess. Unless they're financially invested in the political sphere, they're probably compensating for feeling powerless in their life. Ya, buat yang nggak ngerti, pakai bahasa Inggris. Ini gue translatein dulu ya. Obsessing over politics. A person obsessing is a over good indicator that personal relationships are a person obsessing. Ya kalau pada ngerti lah ya, nggak usah kayak gitu lah ya. Unless they're financially invested in the political sphere, they're probably compensating for feeling powerless in their life. It's okay, chat. These people Iya, jadi dia ngasih lo 25.000 quote ini yang dia tunggu. Emotional. They feel so powerless in their life. The only way they feel powerful is by typing Anonymous keyboards. ngasih lo 25.000, mau gimana caranya buat ngejaga api biar gak gampang puas? Gue udah nemuin juga tuh jawabannya tuh. Pokoknya jangan pernah living together sama cewek anjing. Lu kalau tinggal bareng sama cewek tuh ya. Nih kalau gue nggak tinggal bareng sama cewek, gue bangun. Jadi dunia ngasih lo 25.000, saya Ziad Vision hari ini, Kak. Ya udah nanti kita tanya Ziad Vision hari ini deh. Fatimah Azahra ngasih lo 25.000, mau lo perlu nonton perspektif Wakil BEM UI tentang Bekdicen Indonesia. Wakil BEM UI-nya, KBM UI-nya udah gua chat, udah gua DM, dia bilang belum mau. Belum mau kalau belum ada apanya gitu. Belum mau. Jadi gua nanti adain Dr. Felix. Oke? Jangan tolong. Tadi gue lupa kan. Oh iya. Kalau hari gue tanpa perempuan, itu gue bangun, gue udah kontrak sama diri gue gak boleh makan kalau belum keringetan. Jadi dalam situ gue mesti keringetan dan gue dapet makan. Itu rewardnya gitu biar kayak gak terlalu stres. Oke? Makan, habis itu gue nyebat, ngepot, nyisha, dengerin lagu, good vibes. Itu selama nge-gym gue dengerin podcast buat dapat masukan baru, perspektif baru. Oke, habis itu gue lari,
Bisa udah gue stream. Tapi kalau ada cowok, kalau ada cewek, itu kayak bangun bikin dia ketawa, habis itu kayak aduh lapar, habis itu makan, habis itu nggak malah nggak olahraga, gitulah intinya lah. Jangan tinggal bareng sih. Itu yang pertama sih. Itu yang paling penting anjing. Lawan Mo, sekarang bayaran lu buzzer berapa sih Mo? Masa tega banget makan duit pajak, mana bokap demo karena nggak kebagian atau gimana? Mau gitu demo dengan juta-jutaan semua Pak Anies tuh kan. Lah kalau kayak gitu, berarti nggak chat misalnya nih ya, misalnya ada foto gue duduk sama Pak Prabowo, apakah itu bisa dibilang gue buzzer Pak Prabowo? Lagi-lagi gue nggak nuduh, gue cuma sama, atau itu bakal ngeliatin bahwa kita support Pak Prabowo, you know? It's like kalau ada foto pasti udah dipakai banget. Kalau ada foto gue sama Pak Prabowo. Mau kapan nama Turkish Boy? Besok. Wajah Farhan lagi mau jadi bagian revolusi. Karena lu lah yang bener aja stream. Seperti biasa menyimpulkan dari klip doang sih. Nggak dibales nih sama ini. Bales. Gue tungguin balesannya. Nice gang, tungguin balesannya. Emang bener-bener susah menerangi kebodohan negara ini. Ada aja yang organik bodohnya. Lo kok dikatain bodoh perihal beda pendapat, wak. Semua orang ini sesuai dengan pasal. Anjing. Lu kenapa pakai profile picture gue juga sih? Gue gak ngerti sih. Little Naf ya. Shasa Little Naf doh. Shasa Little Naf doh. I'm follow you back. Shasa Little Naf doh. Dia belum balas lagi nih. Gue masih nungguin nih dia balas lagi nih. Nanti gue masih pantau terus. Nih orang nih. Gak bisa nih, gue gatel. Saya gatal. Ya, gue emang autis kalau masalah gini nih guys. Kita bikin dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun ini orang berkonten. Gue pengen hal booming, terviral tentang karir nih orang. Dan gue pengen nih orang dikenalnya sebagai orang yang pernah ngomongin Big Mo. Anonymous ngasih lo 25.000 normal, gak mau diputusin ger-ger, beda pandangan politik. Enggak lah men. Itu ya maksud gue kalau emang perkara politik aja kalian putus, berarti kalian bond kalian gak ininya. Gue pengen 5 tahun ini orang berkarir dengan 2 juta followersnya, dengan semua konten-konten manfaatnya, positifnya. Gue pengen dia dikenal. Oh iya, Farhan tuh yang pernah nyenggol Big Mo. Gue pengen legasi dia semuanya hilang. Gue pengen semuanya hilang. Ini semuanya hilang. Matematikanya apapun hilang. Ngasih lo 25.000 sore mok buat quote TD gak setuju. GW udah ngerasa bisa dapetin semua yang GW mau. Tapi idealisme masing-masing org beda, makanya BBRP TTP peduli sama kondisi negara dan politik tanpa ngerasa jadi performatif. Quotes yang mana nih? Beda juga kalau kayak emang peduli atas politik atau melek atas isu-isu negara yang lagi relevan, emang penting ya. Kita WNI ya, politik kebijakan negara pasti nggak ada dampaknya ke hidup kita atau dampaknya ke masyarakat lain yang WNI juga. Tapi kan beda ya, nggak ada yang politik tuh yang kayak apapun di hate, apapun di nggak setujui, apapun dikritik, apapun tuh di vibes-nya tuh kayak just like resentful. Vibes-nya tuh kayak tapi enggak, nih baju jelek. Enggak, tapi mic-nya birunya kayak mendukung kayak nggak ngedukung isu yang ini nih. Habis itu kayak ini apinya kayak nggak punya empati terhadap apaan sih? Ngerti nggak sih yang nyari terus kayak chill, relax. Santai, gawangnya dipindahin mulu, santai. Mau lihat short Fadil ganteng, kenapa? Mana Fadil ganteng ada komen di sini? Nggak ada. YouTube Shorts Fadil ganteng. Fadil ganteng tuh saksi ini yang repost. Coba kita lihat repostannya. In the generation of iPad kids, I'm raising a boy who gets lost in books. Can't wait for him to discover how fictional characters go. Farhan ngasih lo 25.000 si Farhan Boti cuma ternak Anies, cuma pinter di matematika, sedangkan Klo dalam politek kurang kaya Jerome ternak Anies. What is this bro? Just stop being a nerd, gang. Stop being a nerd. Akan selalu ada new love, new opportunities, new job. Seperti temenan tuh ada bahasanya. Oke, kita lihat dia tentang ilmu jalanannya gimana ya, ilmu kehidupannya. Kita lihat ini dia bahas tentang pertemanan. Oke, kita lihat. Dan
orang bilang ada yang pertemanan selamanya, oke itu satu gitu. Tapi lo banyak dong teman yang lo temenan 3 tahun, habis itu lo gak pernah ketemu lagi. Lo temenan pas kuliah lo udah gak pernah ketemu lagi. Emang menurut gue itu normal banget ketika teman tuh ada masanya. Jadi teman kan ada teman inti kita, ada teman main kita, ada teman yang di momen itu kayak lo lagi mungkin kalau lo pernah di barak TNI gitu ya, karena gue tuh pernah ya lo punya teman di situ. Bro pernah di barak TNI kan? Tepuk tangan dulu lah. W gun man, berani banget, kelihatan cowok banget nih. Ini cowok nih kayak gini nih. Dia pernah di barak TNI. Kalau lu pernah gak di barak TNI? Gua gak pernah. Belum pernah gua. W guy, lu udah pernah belum di barak TNI? Gua belum. Tentang pertemanan ya, kalau masalah pertemanan kan kebetulan kalau ngomongin barak TNI, sorry, gue pernah di barak TNI. Lu nggak tahu ya, lu udah pernah belum? Tapi gue pernah di barak TNI. Hah, ketepuk tangan dulu dong, man. Gila, barak TNI, brother. Gila, gila, jujur. Barak TNI. Shit, gila. Gue nggak tahu ya, lu udah pernah atau belum nih, man ya. Tapi udah di barak TNI nih, gila. Nah, you him, cha, he him. Jadi dia ngasih lo 2. Iya, kita pernah di Barack Obama. Pernahnya di Barack Obama. Kita taunya Barack Obama gitu. Dia udah pernah di Barack. Nah, you him. Tuh, tapi tuh pas sudah selesai baris berbaris, terus sudah selesai pulang ke rumah lagi. Iya. Ya lo gak pernah kontakan lagi. Iya. Udah lo. Oh, teman-teman Barack TNI. Oh, dia belajar. Oh, dia menyimpulkan ini karena waktu sama teman-teman Barak TNI, kalau waktu udah selesai baris-baris, gue nggak tahu lu pernah atau enggak ya, karena kan Farhan pernah nih Barak TNI. Nah, waktu Farhan lagi waktu itu Barak TNI, baris-baris, habis itu pulang, ya udah, habis itu nggak kontakan lagi, gitu kan. Dia pasti lagi. Saat itu berteman, tapi gak selamanya. Jadi gue ngerasa lo-nya tuh bertumbuh, tapi belum tentu teman-teman lo gitu kan. Lo-nya pasti bertumbuh, lo tuh pasti bertumbuh, belum tentu teman-teman lo. Jadi ketika lo bertumbuh, lo akan menemui lingkungan baru lagi. Dan teman-teman lo Ngasih lo 25 Ngebarak yuk. Barak yuk. Tapi kita mesti respect sih, maksudnya. Gue nggak tahu sih, lagi-lagi ya kan, gue nggak bisa tahu dong kehidupan kalian ngapain, ya nggak. Tapi kalau Farhan pernah ngebarak TNI guys, gue sedikit info aja ya, sedikit info aja nih, ya. Kalau lagi-lagi, gue nggak tahu dong Malik, Terok, Noah Gaming, ya Afafda pernah nggak nih masuk barak gaming, tapi masih dikasih tahu sekarang dan harus saya berharap sih satu dunia dan satu TikTok tahu, Farhan pernah nih di barak TNI, oke? Ya guys ya, jadi gue sedikit info aja sedikit. ya mungkin udah gak sevisi, ya udah. Tapi bukan berarti berantem gitu. Ya itu poin menariknya. Kan bukan berarti berantem. Ya kita udah nggak on one moment aja. Tapi kalau kapan-kapan lo mau reach out dan main, ya udah. Gitu. Makan. Jadi intinya dia ngomong apa? Jadi ganti deh, daripada lo hemat, lo naikin income lo. Itu bener-bener merubah perspektif. Itu bener ngubah perspektif sih. Cara banyak duit gimana? Ya banyakin aja duitnya. Lah, itu ngubah. Jujur aura. Bro, aura shit. My god. Cara banyak duit ya banyakin aja duitnya. Anjing. Bener sih. Ngasih lo 25.000 konten begini kan lu ciptain buat bikin traffic lagi biar rame. Cuma emang isu ini lagi sensitif mo. Harusnya lu yang punya influence bisa lebih wise mo. Kadang emang harus napak tanah salam GLS Waka. Iya, emang kan lagi-lagi chat in live, two things can be true at once. Ya, two things can be true. Misalnya, apakah grup-grup streamer itu beneran temenan? Mungkin, ya nggak? Dan mungkin bener juga, mungkin beneran temenan.
Tapi apakah juga mereka tahu kalau mereka temenan nih bakal ningkatin angka mereka? Ya mungkin juga, dan nggak apa-apa juga. Two things can be true at once. Mereka bisa suka satu sama lain, dan dengan mereka suka satu sama lain itu semua menguntungkan mereka. Ya nggak apa-apa juga. IQ ngasih lo 53.506. Dia ngebilangin lu buzzer biar kelihatan keren melek politik. Orang-orang kayak gini, mau lu ditawarin, mau lu nawarinnya apel atau jeruk, juga rantai logika mereka itu jawaban mana yang lebih keren, jawaban mana yang bakal dikelihatan baik, jawaban mana yang populer, jawaban mana yang bikin mereka kelihatan pahlawan. Dan itu lantai logika mereka berpikir tuh kayak gitu, baru milih jeruk. Bukan mereka milih jeruk karena mereka beneran berpendapat bahwa jeruk lebih enak dari apel, karena mereka takut dikritik. Aduh, nanti gue ngerendahin apel lagi kata orang-orang. Itu masalahnya. Bukan apa yang mereka lakuin, bukan kesimpulan akhirnya. Cara berpikirnya ini keliru. Cara berpikirnya fallacy, man. Dia ngasih lo 25.000. Gua tahu mau lu gede di luar negeri. Tapi lu harus tahu kondisi negara saat ini. Iya, ini aja gue lagi belajar. That's what I'm saying, I'm learning. Dot ngasih lo 25.000. That lil boy just saying normal shit Lil and boy. make it look like he cool or something. Lil smart. boy for real, chat, lil boy for real. Di situ gue lebih menikmati hidup, dan bener efeknya. Kayak gue senang dengan apa yang gue nikmati sekarang, dan gue tahu ketika gue nikmatin ini, gue harus kerja juga, gue harus kerja lebih keras untuk ini, dan itu bener-bener nyata. Itu gue tulis dulu itu. Jadi bener-bener Dia tulis di buku ya. Dia udah tulis di buku ya, chat. Ingetin nih, gue nggak tahu nih lu pada udah ini pokoknya nyata nih. Dia real, nyata. Abis itu dia tulis di buku. Jadi real, nyata, ditulis di buku. Gue nggak tahu lagi-lagi lu pada tahu nggak dia ada buku ya. Loy bukan malah ribut blog ngasih lo 25.000. Ada program problematik rakyatnya sibuk saling ribut gini. Lo semua yang masih merasa mending satuin suara, sadarin pemerintah tuh yang salah di mana. Indo demen BGT keributan aja, no solusi. Tahu di Indonesia tuh ya, gue ngerti, chat. Di Indonesia tuh kebanyakan, di Indonesia itu masalahnya kebanyakan om-om atau tante-tante lu yang vibesnya nih marah-marah setiap lebaran karena mereka nggak seneng sama hidupnya. Kapan nikah? Kapan? Lu bisa lulus dari Harvard, yang ditanyain. Ya Harvard sih bagus, tapi kapan lu nikah? Cewek udah mulai tua tahu umur segini. Mau lu cowok jadi astronot dan cewek lu umur 25. Ya, tapi harusnya kalau astronot bisa cari cewek umur 20 gak sih? 25 udah ketuaan. Dipindahin mulu gawangnya karena masalahnya adalah mereka frustasi sama hidup mereka sendiri. Lu bisa udah astronot, milih cewek umur 20, dia bakal bilang gini, tapi kayaknya gendut deh, kamu gendut deh, kamu nge-gym lah. Masa udah astronot, cewek 20 udah kaya raya tapi gendut, nge-gym lah kamu lah. Kebanyakan masalahnya adalah kita semua mesti kebanyakan yang nggak seneng dengan hidup kita sendiri. Kenapa sih? Masalah gue tuh, gue mikirin kenapa gue ada chat tante-tante gue yang kayak vibesnya marah-marah mulu, ngejulitin mulu. Ini karena mereka nggak ngejar mimpi mereka waktu mereka kecil, waktu mereka umur 20, dan mereka waktu udah telat, mereka kesel, mereka nyesel, mereka frustasi. Nah, jadiin dunia ini samsak mereka. Ya nggak, udah telat by then. Makanya gue isu buat lu pada, please kejar apapun itu anjing. Mending nyesel karena gagal dan tahu rasanya dibanding kepo. Lu umur 30, coba aja dulu jadi streamer nih. Nggak mungkin nih papa nih pulang jam segini kerja. Bayangin gue umur 40 karena gue nggak berani ngejar mimpi gue. Itu keluarga gue jadiin gue marah-marahin mulu loh. Anak gue napas dikit anjing. Papa dulu gak berani ngejar streamer gara-gara papa punya kamu dulu anjing. Ya, kamu penghambat mimpi papa anjing. Lihat makanya kejar mimpi lu kejar biar lu gak ngerepotin dunia anjing. ini adalah insight yang gue nggak pernah dapetin dari umur 0 tahun sampai Oke, ini insight yang dia gak dapetin dari umur 0 tahun sampai 23 sampai umur 23 tahun. berarti. Ya, itu gue baru dapet di umur 23, dan itu benar-benar changing cara berpikir gue. Jadi dia butuh 23 tahun buat menyimpulkan cara ngedapetin duit adalah dapat duit. Dan itu udah ditulis di buku dia. Mana ya?
itulah ya, masih belum di-post ya. Tolong pantau terus nih. Tolong pantau terus. Kita pantau saya pergerakan dia. IG-nya, Twitter ya, gue mau pantau terus. Ya, gue nge-tweet lagi. Tweet lagi lo. Ya, ditunggu. Sangat ditunggu. Gue udah gak nungguin Doom 3. Gue gak peduli Avengers Doomsday. Gue nungguin tweet selanjutnya dari Farhan Jurnal. Ya. Gue gak peduli Timothy Chalamet nanti gimana. Gue cuma peduli Farhan Jurnal nge-tweet apa ya bro. Farhan Jurnal. Centang biru, sorry. Centang birunya Farhan Jurnal. Ngecat apa? Oke. Ngasih lo 25.000 Yu Chansai in learning. Kalau tujuan lu traffic mob, UI dari Tanjung Barat sedekat itu. Kalau lu niat belajar, tinggal ajak aja mereka debat. Tapi no live stream ya, jadi gak ada trafficnya, hehe. Why the fuck would I waste my time? Right? Kan kalau di sini kan gue dituduh ngebuzzer karena gue gunain platform media gue buat cuman ngeliatin sisi positif MBG. Coba jadi kalau gue ngajak mereka gunain media gue buat ngeliatin sisi kontranya MBG, it's the only right thing to do. What the fuck would I talk to you without putting this shit on? Kan tuduhannya adalah gue buzzer. Gue buzzer karena gini. Kalau gue cuman foto doang sama KBM UI, chat abis diskusi nih gini-gini. Ya, kok nggak di streaming mo? Berarti bener dong lu buzzer MBG karena lu cuman ngebuzzerin positifnya doang. Dibilang gawangnya tuh udah gue tahu jawaban-jawaban cumpret-cumpret domba-domba gini gue tahu. Nggak penting anjing. Farhan ngasih lo 25.000 maksud lo apa anda hina-hina personal GW. Dasar buzzer mbak. Semua orang yang enggak vote Anies pas pilpres itu bukan manusia tapi buzzer. Enggak guys, it's okay, berbeda pendapat ya. Kan Bhinneka Tunggal Ika, asik. Nah, udah mulai tuh. Kan mendingan kayak gitu. Sumpah, 2029 please lu nyalek, gue nyalek. 2009 lu Farhan Jurnal harus nyalek, ya, gue nyalek. Kita dapil yang sama, kita dengan partai berbeda. Kita pilih, kita lihat siapa yang keterima. Nggak, sekarang nih masuk sekaliannya masuk Death Note nih, ya, sekalian. Habis itu lu apapun ya. Jangan sampai lu lomba matematika, lu 6 lomba, gua sampai belajar matematika cuma bisa ikut lomba buat ngalahin lu di bidang lu, di arena lu, di keahlian lu. Nggak bisa nih gue kayak gini nih chat, nggak cukup, gue perlu ngerasa menang gitu. Kalau adu bacot kayak gini dia pasti abis ini tinggal kayak ya dikata-katain gue guys gini. Ya tuh kita lomba pidato kayak apa kayak kita apain kayak kita nyalek kayak nanti kayak bodo amat ya. Gue cuma nyalek tujuannya, cuma nyalek ngalahin Farhan Jurnal juga gue caleg, gue kampanye, gue niat. Niat gue, bakal gue niat banget gue. Ya. Bahas tweet Mardial, alhamdulillah gue kacangin timnya nih orang pas minta bikinin lagu. Oke. Sekarang jam 23.21 sampai 23.25 ya. Warga Indonesia Farhan ngasih lo 25.000 halo abangku abang Jana Ziad Vision hari ini dong. Mardial, kalian 2325. Ini gue gak tahu yang nonton ada berapa, mungkin 1.000-2.000 orang. Kita sampel aja dari 2.000 warga Indonesia dalam 3 menit sebutin 5 Mardial. Ayo guys, masih bisa 5 lagu, please. 3 lagu pasti bisa nih, 3 lagu, come on. 3 lagu. 2 lagu aja. 2 lagu ayo bisa. Bisa ini pasti bisa, ayo bisa. Satu lagu deh. Satu lagu Mardial. Satu lagu. Melodinya aja.
Melodinya, lirik melodi. Apapun yang kalian tahu tentang Mardial, apapun yang kalian tahu, jangan paksa, bingung gue. Apapun yang kalian tahu tentang Mardial, apapun yang kalian tahu apapun. Namanya, di orang mana, apapun. Untung gak jadi bikin lagu. Untung gue gak jadi. Anjing. Untung gue gak jadi, anjing. Untung gue gak jadi, anjing. Hampir aja. Anjing lah. Gak mau ah. Untung gue gak tahu. Untung gak jadi. Untung gue gak jadi. Aduh. Untung aja, hampir aja chat. Fans Farhan bakal banding-bandingin prestasi lu sama dia. Kira-kira lu bakar kicap gak mu? All that prestige, all that prestasi will not make you not a nerd. All that prestasi, all that money itu malah lu kayak ngeselotipin diri lu. Enggak kok, gua nggak nerd. Buktinya gua ada duit, buktinya gua berprestasi, buktinya gua disukain orang. Enggak, cuman lu tahu kenyataannya. Gua nggak peduli fans-fansnya, gua nggak peduli apa kata orang. Ini cuman gua sama Farhan, dan cuman Farhan yang tahu dirinya is a nerd. You a nerd, gang? You know? Keep it. Ambil prestasi lagi. Kejar lagi Farhan, kejar lagi. Ayo kita balut rasa kenertan itu dengan prestasi, dengan duit, dengan tenar, dengan nilai, dengan gelar, dengan disukain, dengan didukung komen. Terus kita gelar. Lanjut dulu. Udah jangan guys, thank you for that, man. Itu oke banget, gua kirimin. Kalian pengen MBG diberhentikan tuh, tapi anak-anak kecil ini bilang mereka sangat menikmati MBG. Sebelum gue mulai argumen gue yang kontra ya, gue pengen Oke, Ali Tokirshe, Ali Tokirshe. Oke. Sebenarnya gue juga prihatin dan gue juga turut kasihan gitu lihat adik-adiknya sampai ngeluarin pendapat kayak gitu, keren. Oke. Farhan Petra ngasih lo 25.000. Kata Fit, INDEF dan Ferry, L nilai MBG, gelombang 335 triliun rupiah, 1,3% PDB, tekan defisit ke 2,9%, melanggar UU 17/2003 dan 1/2004, efisiensi, disiplin fiskal. Jak, kalau MBG ada, apa Jak dan Parents sulit beli makan GPP? Ya makanya nanti Kamis kan kita adain sisi yang kontra MBG, oke? Reading all that, nah bro, I'm not gonna do that, gang. Nanti kita bakal Kasihan juga, miris juga liatnya. Oke. Nah tapi, Ya. kenapa gue masih tetap dengan pegangan gue berhentikan MBG ini? Kenapa? Siap. Gini loh, ini gue jelasin pakai bahasa anak kecil ya, kayak Anjing, pakai bahasa anak kecil lagi dijelasinnya. Anjing. Ya udah deh. pakai bahasa yang gampang banget. Oke. Semoga lu ngerti ya. Oke. Aduh, garuk. Nggak lah, bercanda. Jadi kalau misalnya oke, let's say lu bilang kalau masih banyak yang perlu program-program kayak begini. Tujuan awal MBG apa? Buat memenuhi gizi anak. Iya. Ya kalau dari awal bapaknya itu dikasih pekerjaan yang layak, gampang nyari kerjanya, di rumah airnya bersih, lingkungannya terdidik. Iya. Pemerintah itu punya kapasitas buat bikin lingkungan kayak gitu. Kenapa enggak? Iya. Dan daripada bikin lingkungan yang kayak gini yang udah tersusun sampai kapanpun ini bakal bermanfaat, dipotong dengan MBG yang langsung jadi ngasal gitu aja. Kenapa? Nggak ngasal juga. BTW ada SPPG-nya, ada ahli gizinya gitu-gitu, jadi nggak ngasal. Mungkin bisa lebih optimal, tapi nggak ngasal yang pasti. Kita tolak ya karena kosnya terlalu gede. Lu bayangin, minyak dunia lagi nggak jelas. Ya, nggak jelas. Sedangkan minyak itu salah satu pilar. Lu kalau mau beli apa semuanya itu butuh Demi Allah ditelepon lagi sama Kak Jul, butuh transport, butuh minyak. Harusnya yang disubsidi yang vital-vital kayak gini dulu. Kenapa jadi nggak bisa disubsidi? Karena MBG itu kosnya terlalu gede. Lu mikir sampai itu mah Rifa, anjing. di situ nggak? Oke, lu bilang memanusiakan manusia, oke. Yes, gue sangat sepakat. Tapi gimana dengan bapak-bapak ojol sana yang kesusahan, dipotong aplikator gede, terus mereka beli bensin mahal,
Dan lu lihat segala sekarang buru-buru kantor, mereka pulang kerja jadi ikan pepes di Transum. Kenapa? Karena Transumnya nggak dibenahin. Padahal pemerintah itu punya kapasitas buat ngebenahin Transum yang uangnya dipakai malah bikin MBG. Lu mikir sampai situ gak? Ya kalau lu cuma MBG itu adalah program paling males yang kayak dia buang duit terserah. Enggak lah, enggak males juga gila. Dapur-dapurnya dibangun dengan baik, ada ahli gizinya. Ya enggak mungkin beberapa oknum aja korui. Sistemnya bisa lebih maksimal lagi. Padahal Peto ngasih lo 25.000 jadi lu paling ngerti MBG nih setelah lihat satu dapur doang. Otak lu isinya ngens aja ab gimana sih wahai pezinah kecil. Ngomongin PPG kayak ngerti lu emprui Japar. Bisa lebih maks lagi ke Pezinah kecil. Gue juga belum pernah seumur hidup dalam umur 23 tahun awal tuh berhubungan badan gitu. Dituduh pezinah kecil, guys, gila. Itu jahat banget gak sih? Buat gue seorang yang nggak tahu ya, mungkin orang kalau nuduh gue bandel atau apa gue diem doang. Tapi kalau masalah zina-zinahan gue prinsip gue cukup cukup firm gitu. Jadi gue agak tersinggung aja ketika dituduh berzina gitu-gitu. Maksudnya jahat aja ngerasanya, ngerti gak sih? Kayak gue udah selalu nahan diri gue, selalu nyiapin diri gue yang terbaik buat nanti calon istri gue, malah dituduh pezina. Lucu banget. Maksudnya gue mau nge-tweet kayak capek deh hate-nya. Maksudnya capek hate-nya, apa ya, kejam juga ya dunia, hahaha. Dunia hahaha. Agak ini maksudnya kayak maksudnya udah 24 tahun gue prinsip gue cukup di zina nggak mau tidaknya dituduhnya pezina kecil, nggak jelas capek batin gue. Nggak, kadang-kadang nggak bisa gitu kita ngapain, kayak tuduh gue apapun deh selain pezina kecil, oke deh. Selain apapun, tuduh apapun, Big Mo gendut, Big Mo ngata-ngatain orang nggak ada manfaat gini-gini nggak apa-apa. Kalau udah di ranah zina agak agak gimana gitu loh, ngerti gak sih maksud gue? Gak bisa banget anjing. Ya udahlah.